Bukan rahasia lagi bahwa Rusia sedang dalam kesulitan besar. Perang sia-sia dengan Ukraina telah menyebabkan korban jiwa yang sangat besar, kerugian ekonomi yang parah, dan isolasi di panggung dunia. Dan semua ini terjadi karena satu orang, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang obsesinya yang sembrono, tanpa belas kasihan, dan tak kenal lelah terhadap kekuasaan, telah membuat bangsanya sendiri bertekuk lutut. Namun, situasinya bisa lebih buruk dari yang diberitakan. Menurut Badan Intelijen Jerman, ekonomi Rusia mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Kremlin bahkan menerbitkan angka-angka palsu dalam upaya putus asa untuk menutupi kehancuran yang terjadi. Bagi mereka yang mengenal Rusia dengan baik, berita ini tidak akan mengejutkan. Kremlin memiliki sejarah panjang dalam kebohongan dan rekayasa. Sudah terbukti berulang kali bahwa mereka sama sekali tidak ragu untuk berbohong kepada publik Rusia kapanpun mereka merasa perlu demi membuat diri mereka terlihat lebih baik. Rusia bukan satu-satunya negara yang melakukan ini, namun propaganda seolah sudah jadi bagian dari DNA Kremlin. Ini adalah solusi utama Moskow untuk menjaga dukungan publik dan mengendalikan narasi negara, dan telah digunakan secara luas sepanjang konflik sejauh ini. Bahkan sebelum perang resmi dimulai dan tembakan pertama dilepaskan, Kremlin sudah memakai propaganda untuk mencari dukungan atas invasinya. Mereka membuat cerita-cerita dan klaim yang dilebih-lebihkan tentang rezim neo-Nazi yang katanya berkuasa di Ukraina dan melakukan semacam genosida terhadap etnis Rusia. Berkat hal ini, ketika pasukan Kremlin pertama kali melintasi perbatasan, sebagian besar penduduk Rusia mendukung invasi tersebut. Mereka terpengaruh propaganda dan yakin presiden mereka mengambil keputusan yang berani atau bahkan heroik untuk mengirim tentara untuk membebaskan orang dari penindasan. Pada saat yang sama, banyak yang berharap bahwa operasi militer khusus Putin akan berlangsung cepat dan efisien, selesai dalam hitungan minggu saja. Seperti yang kita tahu, itu tidak terjadi. Perang pun berlarut-larut dan Rusia gagal mencapai hampir semua tujuan yang telah dinyatakannya. Rusia juga mulai mengalami kerugian besar di garis depan, sementara rakyat, bank, dan bisnis di dalam negeri perlahan tapi pasti terputus dari seluruh dunia. Standar hidup menurun, banyak ayah, saudara, dan anak laki-laki tewas, serta dunia mengucilkan Rusia tak seperti sebelumnya. Seiring waktu, semakin banyak orang Rusia mempertanyakan perlunya perang yang mahal dan sia-sia, serta ingin perang itu segera berakhir. Namun pemerintah mereka tetap berbohong kepada mereka. Dengan mengandalkan propaganda untuk melewati satu krisis demi krisis lainnya, Putin dan berbagai kaki tangannya terus-menerus menyesatkan rakyatnya, membuat berbagai alasan dan bersembunyi di balik dalih-dalih. Mereka masih melakukannya hingga kini, seperti dibuktikan laporan Dinas Intelijen Federal Jerman (BND). Setelah menganalisis data ekonomi resmi yang dipublikasikan Kremlin, agen-agen BND menemukan sejauh mana kebohongan yang dilakukan. Mereka menemukan defisit anggaran federal Rusia 2025 jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dipublikasikan. Untuk lebih tepatnya, Moskow menyatakan bahwa defisit tahun 2025 mereka sekitar 5,65 triliun rubel, yang kira-kira setara dengan 72 miliar dolar. Namun BND menemukan bahwa defisit sebenarnya lebih mendekati 8,01 triliun rubel atau 100 miliar dolar. Hampir 30 miliar dolar lebih tinggi daripada klaim Kremlin. Itu setara dengan sekitar 3,6% dari seluruh produk domestik bruto negara tersebut. Ini adalah tingkat kerugian yang mencengangkan, seperti yang dicatat dalam laporan BND. Ini menunjukkan biaya nyata yang sengaja ditanggung Kremlin untuk perang agresi melawan Ukraina. Biaya yang akan berdampak bertahun-tahun. Dan fakta bahwa Kremlin begitu berani dan terang-terangan berbohong untuk menutupi kerugiannya semakin merusak reputasinya yang sudah retak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepercayaan terhadap statistik resmi semakin terkikis akibat hal ini. Rusia sebagai lokasi investasi membawa risiko yang tak terhitung. Rencana Putin mengembalikan kejayaan Rusia di masa lalu tak bisa berhasil dalam situasi seperti ini. Namun dari sudut pandang Ukraina, ini adalah kabar yang sangat baik. Rusia kerap memutarbalikan fakta, tapi ini salah satu kebohongan paling besar dan keterlaluan, menunjukkan seberapa jauh negara itu telah jatuh. Pada tahun-tahun awal perang, Putin sebenarnya tidak perlu berbohong tentang ekonomi, dan Kremlin juga tidak merasa perlu memalsukan perhitungannya karena mereka memang cukup mampu menghadapi biaya awal dari konflik tersebut. Bahkan ketika negara-negara barat memperlakukan beberapa gelombang sanksi terhadap bank dan bisnis Rusia, serta membekukan aset para oligarki Moskow,
ekonomi Rusia tetap cukup kuat. Putin bahkan sempat membanggakan diri karena berhasil mengalahkan sanksi. Namun seiring berjalannya waktu, situasi mulai memburuk. Dana kekayaan nasional Rusia perlahan-lahan terkuras, cadangannya menipis, dan yang paling penting, industri minyaknya yang merupakan tulang punggung seluruh ekonominya mulai merasakan tekanan. Sanksi menyebabkan banyak negara mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya Rusia, membatalkan perjanjian dagang, dan mencari pasokan alternatif. Uni Eropa misalnya memangkas investasinya di sektor energi Rusia. Uni Eropa dengan cepat memberlakukan larangan yang hampir total terhadap impor minyak mentah dan produk minyak olahan Rusia melalui jalur laut, sekaligus menetapkan batas harga yang ketat pada minyak Rusia untuk membatasi pendapatan ekspor negara tersebut. Uni Eropa juga mendiversifikasi pemasoknya dan mempercepat investasi pada sumber energi terbarukan melalui rencana RE-Power EU. Dampak keputusan ini terlihat jelas pada statistik. Sebagai contoh, impor minyak bumi dari Rusia ke negara-negara Uni Eropa turun dari 29% pada kuartal pertama 2021 menjadi hanya 1% pada kuartal ketiga 2025. Ketika para pembeli Uni Eropa berpaling dari Moskow, Kremlin berusaha memperkuat hubungan dagangnya dengan negara-negara lain. Mereka berharap Tiongkok, India, dan negara lain menutupi kekurangan itu dan menopang ekonomi Rusia, dan itu memang terjadi sementara waktu. Namun akhirnya, negara-negara ini pun mulai meninjau ulang hubungan dengan Rusia. Pada Februari 2026, penyuling minyak India berjanji mengurangi impor minyak Rusia dan berinvestasi pada energi Amerika, setelah negara itu menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat. Selain itu, meskipun Tiongkok terus membeli banyak sumber daya dari Rusia, perdagangan keseluruhan Tiongkok dengan Rusia menurun pada tahun 2025, dengan total nilai impor dan ekspor antara kedua negara turun dari 244,8 miliar dolar pada tahun 2024 menjadi 228,1 miliar dolar pada tahun 2025. Dan Kremlin tidak hanya harus menghadapi berkurangnya aliran uang ke kas negara dari sedikit mitra dagang yang tersisa. Mereka juga menghadapi serangan langsung berupa ledakan pada infrastruktur penunjang industri minyak mereka. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, kru drone Ukraina berulang kali menargetkan kilang minyak, depot bahan bakar, dan pipa Rusia, memberikan pukulan telak demi pukulan telak terhadap ekonomi musuh. Serangan-serangan ini secara harfiah telah membuat sejumlah besar minyak Rusia lenyap menjadi asap, merusak prospek ekonomi Kremlin sekaligus membuat mereka semakin sulit untuk menggerakkan mesin perangnya. Awal tahun 2026 telah terjadi serangan-serangan sukses terhadap target, seperti kilang minyak Ilski, salah satu kilang paling penting di Rusia Selatan yang sangat vital untuk memasok bahan bakar bagi pasukan yang bertempur di wilayah selatan Ukraina, seperti Crimea, serta kilang Volgorad yang secara langsung memasok bahan bakar untuk serangan di sepanjang front timur. Kilang-kilang di Krasnodar Krai dan Republik Komi juga telah diserang, semakin memperburuk prospek ekonomi dan militer Rusia. Sementara drone Ukraina juga telah menghancurkan persediaan bahan bakar di depo minyak di wilayah Libetsk, Belgorod, Volgorad, Penza, dan Voronezh di Rusia. Setiap kali salah satu target ini terkena serangan, Rusia merasakan dampaknya. Pendapatan minyak dan gasnya yang sangat penting untuk membiayai perang menjadi terganggu. Hal itu pada akhirnya membuat seluruh perang semakin sulit untuk dipertahankan, sekaligus menambah tekanan pada perekonomian negara yang sedang terpuruk dan gagal. Dan tidak ada tanda-tanda situasi ini akan membaik dalam waktu dekat. Sebaliknya, laporan BND mencatat bahwa situasinya hampir pasti akan semakin buruk semakin lama perang berlangsung. Jika langkah-langkah penanggulangan yang komprehensif tidak diambil, masalah struktural ekonomi Rusia yang sangat bergantung pada sektor energi akan semakin parah dalam jangka panjang dan terancam menjadi kronis. Dan Ukraina sangat ingin mempercepat proses itu. Tapi sebelum kita membahas itu, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Jika Anda mendapat manfaat dari The Military Show, jangan lupa berlangganan. Kini, Ukraina telah berperan utama dalam runtuhnya kejayaan Rusia. Tanpa serangan drone ke kilang dan target lain, ekonomi Kremlin tak akan dalam posisi berbahaya. Namun Kiev tak berhenti di situ. Kementerian Pertahanannya telah mengumumkan niatnya untuk memastikan bahwa defisit Rusia semakin meningkat. Faktanya, Ukraina ingin menjadikan tahun 2026 sebagai tahun terburuk dalam sejarah bagi ekonomi Rusia dengan mengandalkan strategi multi-aspek untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini melibatkan koordinasi dengan sekutu global untuk menerapkan sanksi lebih tegas pada Moskow, serta mengatur aksi bersama terhadap armada bayangan kapal tanker minyak Kremlin.
Ukraina juga akan terus melancarkan serangan terhadap infrastruktur minyak, menggunakan persenjataan drone terbaik di dunia dan rudal jarak jauh yang semakin kuat untuk menghantam musuhnya di titik yang paling menyakitkan. BND setuju bahwa langkah-langkah tambahan yang diambil oleh Ukraina dan sekutunya dapat membantu membuat situasi yang sudah sulit menjadi semakin menantang bagi Rusia. Sebagai kesimpulan, sanksi tambahan, misalnya terhadap pendukung Rusia di negara ketiga atau yang disebut armada bayangan, dan penerapan yang konsisten berpotensi semakin meningkatkan biaya perang agresi Putin. Sementara pendapatan menurun, biaya untuk mempertahankan status quo meningkat, misalnya untuk langkah-langkah pengelakan. Keberlanjutan ekonomi Rusia di masa depan semakin terkikis. Bahkan di dalam Rusia, para pejabat Kremlin semakin khawatir. Seorang pejabat yang memilih untuk tetap anonim karena risiko yang terkait dengan berbicara terbuka, mengungkapkan kepada Reuters bahwa defisit publik Rusia bisa 3 kali lebih tinggi dari target resmi pada akhir tahun 2026 akibat penurunan pendapatan minyak dan sanksi barat yang semakin kuat. Sumber tersebut mengutip perhitungan yang dibuat oleh para ekonom dari lembaga pemikir yang terhubung dengan Kremlin. Kremlin disebut tidak berniat mempublikasikan perhitungan ini, namun itu tidak mengurangi keabsahan atau akurasinya. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Rusia akan kehilangan hingga 18% dari pendapatan energinya jika dibandingkan dengan rencana pemerintah, mendorong defisitnya hingga 4,4% dari PDB, jauh lebih tinggi dari target optimis Moskow sebesar 1,6%. Sumber tersebut secara terbuka mengakui bahwa situasinya tampak semakin genting. Situasi anggaran memburuk dengan tajam, pendapatan akan lebih rendah dan pengeluaran lebih tinggi. Mereka menambahkan bahwa otoritas keuangan negara harus mengambil langkah yang lebih drastis lagi daripada yang sudah dilakukan untuk dapat mengendalikan krisis ini. Semua ini mungkin tidak akan terlalu buruk dari sudut pandang Rusia jika negara tersebut benar-benar mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuannya di lapangan. Masyarakat Rusia misalnya mungkin akan lebih bersedia menerima kerugian ekonomi jika pasukan Rusia secara teratur berhasil merebut kota-kota dan wilayah, serta dengan jelas membangun pijakan-pijakan penting. Mereka perlu terus maju menuju kemenangan seperti yang telah dijanjikan sejak tahun 2022. Namun hal itu tidak terjadi. Laporan memberatkan lainnya yang ditulis oleh peneliti David R. Henderson dan Ryan Sullivan serta diterbitkan oleh Defense News telah mengungkapkan seberapa besar kerugian yang dialami Kremlin dan betapa sedikit yang didapatkan sejak Vladimir Putin memberikan perintah untuk menginvasi bertahun-tahun yang lalu. Perbedaannya sangat mencolok. Untuk memperkirakan secara akurat berapa banyak uang yang telah dihabiskan dan hilang oleh Rusia dalam perangnya dengan Ukraina, para peneliti melihat pada 3 nilai penting: biaya modal manusia, biaya kerugian material dan pengeluaran operasional, serta dampak makroekonomi dan kerugian PDB yang telah dialami Kremlin selama konflik sejauh ini. Berikut temuan mereka. Terkait biaya modal manusia, para peneliti berusaha memperkirakan seberapa besar dampak korban jiwa Rusia yang kini jumlahnya jauh lebih dari 1 juta terhadap perekonomiannya. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan alat ekonomi standar yang disebut nilai kehidupan statistik atau metrik VSL. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperkirakan nilai 1 nyawa warga Rusia sekitar 2,6 juta dolar, sementara cedera serius dinilai sebesar 270 ribu dolar. Dari situ, tim hanya perlu mengalihkan angka-angka ini dengan jumlah total korban Rusia. Namun, jumlah pasti tentara Rusia yang tewas atau terluka dalam perang dengan Ukraina mustahil diketahui secara pasti karena sumber berbeda memberikan angka berbeda dan totalnya semakin membesar setiap harinya. Untuk menghindari bias yang tidak perlu dalam temuan mereka, para peneliti mengandalkan data Januari 2026 dari Pusat Studi Strategis dan Internasional yang memperkirakan jumlah total tentara Rusia yang tewas sejauh ini sekitar 325 ribu dan jumlah total yang terluka atau hilang sekitar 875 ribu. Akibatnya, laporan Defense News menemukan bahwa total kerugian ekonomi dari korban tewas adalah 325 ribu dikalikan dengan 2,6 juta dolar, yang hasilnya sebesar 845 miliar dolar. Kerugian akibat luka-luka adalah 875 ribu dikalikan dengan 270 ribu dolar, yang totalnya mencapai 236 miliar dolar. Jadi, secara total, lebih dari 1 triliun dolar kerugian hanya terkait tentara tewas atau terluka. Tentara hanyalah satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar. Rusia juga telah kehilangan sejumlah besar alutsista di Ukraina.
Kelompok intelijen sumber terbuka seperti Oryx serta Badan Intelijen Internasional telah melacak dan mengonfirmasi kerugian-kerugian ini satu persatu. Dengan ribuan tank, kendaraan, kapal, pesawat, sistem pertahanan udara, dan aset Rusia lainnya benar-benar lenyap dari peta akibat serangan drone, ranjau, rudal, dan lainnya dari Ukraina. Beberapa aset ini bernilai puluhan atau bahkan ratusan juta dolar, atau bahkan lebih dalam beberapa kasus. Sekali lagi, angka pastinya tidak mungkin ditemukan, jadi para peneliti mengandalkan Minfin yang melaporkan statistik resmi pemerintah untuk mendukung perhitungannya. Data Minfin menunjukkan bahwa Rusia telah kehilangan sekitar 12.000 tank, 24.000 kendaraan tempur lapis baja, dan 400 pesawat, serta banyak aset lainnya. Jika dijumlahkan, kerugian peralatan tersebut dilaporkan bernilai sekitar 125 miliar dolar. Para peneliti juga memperkirakan bahwa Moskow telah menghabiskan hampir 150 miliar dolar lagi untuk biaya operasional seperti bahan bakar, amunisi, dan logistik dengan mengutip fakta dan angka dari RAND Corporation. Jadi secara total, itu berarti ada lagi 275 miliar dolar dalam kerugian material dan biaya operasional. Faktor ketiga dan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah dampak makroekonomi dan kerugian PDB yang dialami Rusia akibat perangnya dengan Ukraina. Hal ini sangat sulit untuk dihitung atau diukur karena ada begitu banyak faktor dan variabel yang harus diperhitungkan. Berbagai sumber memperkirakan bahwa mulai dari 600.000 hingga 1 juta orang Rusia telah meninggalkan negara itu sejak perang dimulai, misalnya. Banyak dari mereka dapat berkontribusi besar pada perekonomian negaranya jika perang tidak pernah terjadi. Para peneliti juga harus memperkirakan seberapa besar perdagangan dan investasi yang hilang dari Rusia akibat dampak sanksi Barat dan statusnya yang semakin terisolasi di panggung dunia bersama dengan dampak ekonomi dari organisasi internasional yang membekukan aset-aset Rusia. Untuk menyederhanakan masalah, para peneliti mengandalkan sebuah studi pada Juli 2025 dari tim di Universitas California, Berkeley yang menganalisis perkiraan PDB Rusia sebelum dan sesudah invasi. Studi tersebut menemukan bahwa negara itu telah kehilangan rata-rata 281 miliar dolar dalam PDB per tahun sejak perang dimulai. Jika dijumlahkan selama konflik sejauh ini, angka tersebut juga melebihi 1 triliun dolar. Jadi, secara total, Henderson dan Sullivan menyimpulkan bahwa Rusia telah kehilangan 2,5 triliun dolar yang sangat mencengangkan akibat perangnya dengan Ukraina. Angka tersebut jauh melebihi PDB negara itu yang sebesar 2,2 triliun dolar. Namun pertanyaannya tetap, apa sebenarnya yang bisa ditunjukkan Rusia atas pengeluaran yang begitu besar itu? Jawabannya sangat sedikit. Dengan menggunakan data dari Institut Studi Perang, para peneliti menemukan bahwa Rusia telah menduduki sekitar 28.000 mil persegi wilayah Ukraina sejak invasi besar-besaran dimulai pada tahun 2022, yang kira-kira setara dengan 12% dari luas daratan negara itu. Namun secara total, Rusia sekarang menguasai 20% wilayah Ukraina jika memasukkan wilayah yang direbut sebelum tahun 2022 seperti Crimea. Bahkan begitu, angka 28.000 mil persegi itu setara dengan sekitar 10% dari total luas daratan satu negara bagian di Amerika Serikat, Texas, yang benar-benar memberikan gambaran betapa kecilnya keuntungan yang sebenarnya didapat Kremlin. Namun, data paling memberatkan belum muncul. Ketika mereka melihat berapa banyak yang telah dihabiskan Rusia dan apa yang didapat sebagai imbalannya, para peneliti menemukan bahwa Kremlin telah menghabiskan sekitar 90 juta dolar untuk setiap mil persegi tanah yang mereka dapatkan. Itu adalah jumlah uang yang luar biasa besar untuk hasil yang sangat kecil dan minim. Yang membuat keadaan semakin buruk, penting untuk diingat bahwa Rusia tidak merebut kota-kota besar dan lokasi infrastruktur penting di Ukraina. Seringkali, Rusia hanya mendapat ladang berlumpur penuh kawah dan desa kosong dengan bangunan hancur total akibat dibombardir berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kremlin tidak memperoleh sumber daya penting di sini. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk tanah yang nyaris tak bernilai. Bagian terburuk dari semuanya, seperti yang dicatat para peneliti, adalah bahwa Putin sendiri mungkin tidak terlalu peduli. Dia tidak akan merasakan dampak dari kerugian yang luar biasa ini secara pribadi, karena dia masih bisa menikmati istana kepresidenannya dan gaya hidup mewahnya. Justru rakyat Rusia yang merasakan dampaknya secara langsung karena standar hidup mereka menurun dan harga kebutuhan pokok sehari-hari terus meningkat. Kremlin akan terus menutupi kebenaran dengan data palsu dan kebohongan lain. Namun, itu tidak akan berhasil selamanya. Mesin propaganda Putin mulai tersendat dan semakin lama perang ini, semakin mudah bahkan bagi nasionalis Rusia paling keras melihat kebohongan itu.
Sekarang Anda bisa mempelajari lebih banyak soal lubang dalam dan gelap yang digali sendiri oleh Presiden Rusia. Video ini membahas bagaimana pasukan Ukraina baru saja melenyapkan salah satu pangkalan Laut Hitam utama Kremlin lewat serangan malam yang dieksekusi sempurna. Atau tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Ukraina berhasil melakukan hal yang mustahil, bertransformasi dari pemain kecil di dunia militer menjadi kekuatan super sejati hanya dalam beberapa tahun saja. Terakhir, untuk lebih banyak video serupa serta laporan berita terkini serta analisis mendalam mengenai taktik dan strategi, berlanggananlah The Military Show hari ini.